guys, welcome back to my YouTube channel. Yeay, terima kasih teman-teman sudah klik video aku ini. Kita bakal bahas seputar UT. A few moments later. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, aduh, aku kayak iya aja nih. Boleh deh subscribe, enggak boleh deh subscribe. Pokoknya yang penting aku mau sharing. Jadi teman-teman kenalin dulu, nama aku Intan Caheni. Aku biasanya panggil Intan, udah panggil Intan aja gak apa-apa ya biar cepat. Aku Intan dari Prodi Perpajakan. Sekarang semester akhir. UT-nya aku UT Bogor, tapi aku domisilinya di Kabupaten Cianjur. Hai teman-teman yang dari Kabupaten Cianjur. Capek banget. Ini video pertama aku berbicara depan kamera, jadi mohon teman-teman mohon maaf lahir dan batin. Oke teman-teman, kita langsung bahas UT. Aku tuh pertama masuk UT melalui Salut, Sentral Layanan UT. Di kampung aku, di Kabupaten Cianjur, itu ada Salut namanya Prima Bahasa Cianjur. Dari situ aku daftar lalu dicegah gitu ya, aku daftar dan ternyata Salut itu bukan nama kampus. Aku tuh tahunya pas ketika aku udah daftar, terus teman-teman aku nanya nih, Intan, kamu kuliah di mana? Tuh, aku jawab, aku kuliah di Salut. Nah, padahal lebih tepatnya aku jawab, aku kuliah di UT melalui Salut gitu. Terus pertanyaan yang sangat besar, teman-teman, Salut itu apa gitu ya? Salut adalah Sentral Layanan UT. Jadi Salut Salut ini adalah kantor yang dia itu fungsinya membantu mahasiswa UT dalam menyelesaikan kebutuhan administrasi. Dari mulai mahasiswa UT daftar, mereka registrasi matkul, sampai dengan wisuda itu dibantu sama pihak Salut. Kalau kita masuk UT gak perlu pakai Salut bisa dong. Tapi berarti teman-teman masuknya itu jalan mandiri. Kalau mandiri teman-teman enak, bisa daftarnya itu via link pendaftaran yang ada di akun resminya UT. Bayar admisinya juga sama 100.000, per semesternya juga 1.300.000. Itu sudah lebih ringan menurut aku daripada teman-teman masuk Salut. Karena kalau Salut itu ada biaya tambahannya teman-teman. Kalau di aku perbedaannya sekitar 500 atau 600.000 lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman mau masuk yang lebih fleksibel lagi, gimana aku daftarnya gitu, itu masuk aja mandiri ya. Cuman kalau mandiri ya berarti teman-teman akan melakukan admisi sendiri, registrasi sendiri, seperti itu. Oke, next, setelah teman-teman nanti masuk yang namanya OSMB, teman-teman udah itu kan daftar 1.300.000 dengan admisi 100.000. Admisi ini apa? Admisi ini adalah akun mahasiswa. Untuk pertama kalinya aku juga waktu itu bayar 100.000 dan langsung punya akun mahasiswa, langsung punya nomor induk mahasiswa. Itu aku merasa ya Allah gitu. Kenapa? Karena kan aku bayar kuliahnya pakai uang hasil kerja aku ya teman-teman. Jadi kayak pas aku jadi mahasiswa tuh kayak ini aku beneran jadi mahasiswa. Dan aku waktu itu 1 tahun dulu nggak langsung, aku lulusan tahun 2022 dan aku berhenti dulu untuk nggak langsung kuliah karena memang aku kerja dulu dan lain sebagainya gitu. Aduh, aku jadi ceritain sih nggak apa-apa lah ya teman-teman. Barangkali teman-teman yang ada di posisi aku juga, supaya kita semangat. Oke, udah lah ya. Nah, setelah teman-teman nanti tuh udah bayar tuh yang 1.300.000, nanti masuklah yang namanya modul. Tapi modul ini biasanya nggak lama teman-teman ya, sekitar 3-5 harian lah setelah teman-teman itu bayar gitu. Modulnya itu bakal diantar ke rumah, teng-teng kayak abang-abang paket permisi, tok paket gitu ya. Terus boleh tuh si modulnya langsung di unboxing lah, langsung dicoret-coret, dibaca gitu ya. Boleh juga enggak. Kenapa enggak? Karena ada aplikasi modul online atau yang namanya tuh bahan ajar digital, BA interaktifnya UT. Bisa lihat di HP juga gitu. Kalau aku lebih senengnya pakai itu karena aku misalkan lagi di luar, lagi di tempat umum, aku gabut nih baca buku, ya bacanya dari aplikasi, isinya sama ya teman-teman. Oke, aduh aku udah belok lagi nih ceritanya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah modul itu datang ya teman-teman, nanti itu bakal dikasih chat istimewa dari UT. Chatnya apa? Chatnya adalah undangan untuk OSMB. Dimana Kak Intan OSMB-nya? OSMB-nya ini berdasarkan domisili yang teman-teman sekarang. Kalau aku kan UT-nya memang UT Bogor, tapi aku domisilinya di Kabupaten Cianjur, sehingga aku OSMB itu di Kabupaten Cianjur teman-teman. Nah terus selama OSMB kita tuh harus bawa barang-barang kayak gini. Contoh almet. Almet. Tapi kalau misalkan memang teman-teman belum punya almet juga nggak masalah. Boleh pakai setelan hitam putih. Kalau aku kan rok putih. Rok hitam, kerudung hitam, dan kemeja putih gitu ya teman-teman. Dan aku tuh pakai almet. Terus juga sepatunya disesuaikan ya, sepatunya yang boleh formal gitu, yang sopan. Kalau misalkan teman-temannya nggak pakai hijab juga boleh gitu. Tapi dirapihkan gitu, disesuaikan juga dengan kerapihan aja ya teman-teman. Mungkin itu sama halnya dengan kayak kita mau kerja sehari-hari gitu ya, pokoknya rapi, pakai almet. Terus kalau teman-teman punya apa namanya tuh
layar ya kan teman-teman yang dimasukin ke CD, aku juga punya, itu boleh banget dipakai. Nah cuman menurut aku teman-teman nggak perlu bawa buku. Karena apa? Karena aku waktu bawa buku teman-teman, aku bawa 2 buku, bayangkan. Aku bawa 2 buku, bawa pulpen, dan aku emang mencatat setiap materi. Tapi boleh juga teman-teman bawa buku deh menurut aku, tapi enggak pun juga nggak masalah, karena memang di OSMP ini kita lebih banyak mendengarkan gitu ya, belum ada praktik yang kayak gimana. Oke, next setelah SMP itu aku waktu itu ada break dulu, dikasih makan dulu teman-teman, kayak abis zuhur kayak kita sholat dulu, terus setelah sholat kita ketemu tuh sama teman-teman, tukeran WA gitu, kamu namanya siapa gitu gitu. Udah lihat, gak perlu cerita itu lah ya. Oke, langsung next. Nah setelah SMP itu selesai, nanti itu ada sekitar 1 minggu kemudian teman-teman bakal diajak yang namanya PKBJJ. PKBJJ ini sama dengan OSMB gitu. Kita berkumpul lagi, tetapi kita diberikan arahan. PKBJJ ini pembekalan gitu ya buat teman-teman yang nanti akan menghadapi tutor. Nanti bakal dikasih arahan gimana cara ngerjain tugasnya gitu. Terus kapan waktu tutornya gitu, estimasinya, skema penilaiannya, semuanya ada di PKBJJ ini. Setelah PKBJJ ini selesai ya teman-teman, waktu itu aku dari pagi sampai sore itu kita bakal dapat oleh-oleh. Apa itu? Apakah aku tidak minta oleh-oleh? Bukan. Oleh-olehnya adalah tugasnya ada di si layar UT, teman-teman, ada di aplikasinya UT itu. Jadi kita disuruh buat kerjain, ada pertanyaan kita jawab gitu. Ada juga kita disuruh bikin project kayak jadwal belajar mandiri kita sendiri, karena memang di PKBJ ini diharapkan kita sebagai mahasiswa untuk bisa mengatur waktu sebelum menghadapi perkuliahan tuton gitu ya. Oke, setelah PKBJJ ada lagi satu lagi yang bakal diundang teman-teman, bukan diundang nih bukan. Diundang namanya klinik ujian. Bukan klinik kesehatan, bukan. Klinik ujian ini nanti teman-teman bakal diberikan arahan kayak seputar ujiannya ada apa aja. Di UT itu ada UO, ujian online, UTM, ujian tatap muka, terus ujian online yang di rumah atau UURT, terus juga ada THE atau ujian take home exam-nya, kerjaan itu di rumah. Nah, dari skema ujian ini nanti dijelaskan di sana, terus juga bakal teman-teman dikasih clue, gambaran, oh ini loh kalau di UT tuh soal ujiannya kayak gini. Nanti jawabnya tuh begini, ada yang esai, ada yang PG. Tetapi untuk yang semester awal itu biasanya di pilihan ganda ya teman-teman. Nah untuk yang berpraktik, seperti kemarin kan aku sudah mulai matkul berpraktik itu soalnya adalah esai, ada 5 soal untuk aku, dan ya jawabannya is okay. Dan setelah itu udah lah ya. Terus juga di klinik ujian ini kita diberikan masukan cara persiapan kita seperti apa gitu ya, cara kita rangkum modul seperti apa. Nah di sana tuh ada teman-teman. Setelah klinik ujian barulah kita mendapatkan jadwal pastinya tuton. Contohnya sekarang teman-teman, tuton itu ada di 13 April 2026. Ketika masuk tuton itu akan masuki aplikasi yang namanya e-learning UT. Atau kalau misalkan nggak mau pakai aplikasi juga bisa di websitenya UT. Ada di My UT yang tadi aku sebutkan, My UT login, terus ada pilihan di learning UT, teman-teman klik di sana. Nah di sana ada 5 hal menurut aku ya teman-teman. Pertama, forum perkenalan. Jadi pertama banget di awal-awal sesi itu ada yang namanya forum perkenalan. Teman-teman isi nama, program studi, terus juga nama program studi apa lagi ya? Nama program studi, terserah teman-teman mau jelasin asal daerah mana, asal UT mana gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah isi kehadiran. Jadi tuton ini kan ada 8 sesi ya teman-teman, atau 2 bulan. 8 sesi ini anggaplah 8 minggu. Di minggu pertama teman-teman punya 7 matkul misalkan. Aduh, gimana ya aku jelasin? Gini dulu deh, teman-teman, sekarang masuk UT, semester 1. Semester 1 itu punya 7 matkul. Nah, di tuton itu ada 8 minggu, teman-teman. Jadi di minggu pertama, teman-teman bakal ngadepin 7 matkul itu. Di 7 matkul itu, setiap matkulnya teman-teman isi perkenalan, isi diskusi, tugas, tes formatif, dan lain-lain. Oke. Aduh, gimana ya ini? Semoga dapet timurnya. Nanti kalau teman-teman bertanya lagi, boleh ya? Dan ini aku jelasin dulu satu persatu. Misalkan dari sesi pertama atau minggu pertama. Di sini teman-teman harus isi forum perkenalan. Boleh deh forum perkenalannya isi nama, asal daerah, kayak gitu kan. Aku tadinya udah jelasin ya teman-teman. Pokoknya seekspresi mungkin teman-teman boleh. Terus yang selanjutnya adalah jawab diskusi. Dan itu ada dosen atau tutor yang memberikan soal, misalkan jelaskan atau sebutkan dan lain sebagainya. Teman-teman jawab dengan berupa teks gitu ya. Tapi harus disertai dengan sumber referensi, terus juga harus diparafrase menggunakan pendapat sendiri, dan harus dijawab dengan estimasi yang sesuai. Dan itu kan ada estimasi ya teman-teman. Untuk diskusi itu dibuka misalkan hari Senin, hari Minggu ini udah ditutup. Jadi 7 hari teman-teman. Jadi jangan sampai diskusi di sesi ke-1, minggu 1, pas minggu kedua teman-teman belum ngerjain. Udah itu wassalamualaikum. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi sesi pertama harus diisi.
Terus yang kedua dari selanjutnya juga harus seperti itu. Estimasinya 7 hari ya teman-teman untuk jawab diskusi. Setelah diskusi nanti itu ada yang namanya tugas. Tugas itu hanya ada di sesi ketiga, kelima, dan ketujuh. Atau di minggu 3, 5, 7. Nah minggu yang lain mah nggak ada tugas teman-teman ya. Minggu yang lain mah hanya diskusi, itu jawab berupa teks. Bisa juga berupa tulis tangan. Itu tergantung dari kebijakan tutornya ya teman-teman. Nah terus kalau selama tugasnya seperti apa? Tugasnya juga beragam tergantung dari mata kuliah yang teman-teman ambil. Misal kalau aku tugas bahasa Indonesia, biasanya buatlah apa ya? Sama aja sih sebenarnya kayak diskusi, cuman kalau tugas itu kita harus mengirimnya berupa PDF, bisa juga berupa tulis tangan terus teman-teman scan, itu boleh. Kalau PDF aku sarankan teman-teman siapkan dulu covernya. Cover itu berupa ada logo UT-nya, terus nama mahasiswa, NIM gitu ya, ini teman-teman, nama UPJJ, nama tutor kalau mau lebih lengkap juga bagus. Baru setelah itu kirimkan berupa PDF biasanya. Kecuali memang si tutornya minta berupa Word, boleh, itu tergantung dari kebijakannya teman-teman sama. Tapi kalau untuk tugas itu biasanya di semester aku sebelumnya itu dikasih estimasi pengumpulan 2 minggu ya teman-teman. Kalau diskusi kan 7 hari, kalau tugas 14 hari. Jadi ketika sesi 3 belum ngumpulin tugas, sesi 5 tuh udah maksimal gitu teman-teman. Tapi coba jangan dipepetin waktunya karena itu akan sangat luar biasa menyiksa. Jadi jangan dipepet ya teman-teman. Kita bikin aja target setiap mau itu tugas, mau itu diskusi, tetap 7 hari pengumpulannya. Oke, setelah itu ada yang namanya tes formatif. Jadi kalau tes formatif ini latihan soal gitu teman-teman. Ada di e-learningnya itu soal kayak ABC gitu ya. Teman-teman boleh pilih terus langsung kelihatan, oh ini betul, ini salah, alasan betulnya apa, alasan salahnya apa, itu di sana ada. Terus setelah itu barulah teman-teman akan dikalkulasikan penilaian dari mulai sesi 1 sampai dengan sesi 8. Nah, penilaian ini tidak menjadi penilaian akhir di dalam LKM atau lembar kegiatan akhir akademik mahasiswa. Di sini LKM itu rapot ya, bukan nilai yang ada di rapot. Jadi kalau tutornya A misalkan 90, nilai di rapotnya belum tentu A. Kenapa? Karena nilai yang ada di rapot itu adalah nilai hasil dari UAS dan tuton. Kalau UASnya itu 70% teman-teman, diambilnya kontribusinya. Nah kalau tuton hanya 30%. Jadi kalau misalkan teman-teman tutonnya bagus, maka UASnya juga harus diusahakan bagus. Kenapa? Karena kalau tutonnya bagus tapi UASnya kurang memuaskan, itu juga akan berpengaruh ke nilai rapot akhirnya teman-teman. Terus setelah itu dari segi UAS ya teman-teman, UAS itu di UT skemanya kan tadi sudah aku sebutkan. Untuk skema penilaiannya, UAS itu minimal teman-teman betul 30%. Dari nilai itu kan 1 sampai 0 sampai 100 ya. Minimal teman-teman betul 30 gitu ya. Nilai ujian teman-teman minimal 30. Nah, kalau nilainya 30 maka si nilai tuton yang tadi itu bakal membantu, bakal berkontribusi. Tetapi kalau misalkan teman-teman nilainya di bawah 30, misalkan aduh amit-amit ya, UAS sekarang misalkan matkul agribisnis misalkan dapat nilai UASnya itu 20 gitu, maka nilai tuton tidak akan membantu gitu ya. Terus gimana kaitan solusinya ya teman-teman bakal mengulang lagi matkul tersebut atau bisa juga di remedial lagi seperti itu. Tetapi remedial di UT ini hanya akan bisa dilakukan ketika teman-teman skema ujiannya online. Jadi gini teman-teman, kalau ujian tatap muka kan jawab di buletin gitu ya, di kertas. Sementara kalau online itu kita bisa langsung lihat jumlah betulnya. Misalnya klik dari 50 soal aku betul 45, aman tuh. Tapi klik dari 50 soal aku betul 10, wah berarti itu di bawah 30 kan. Wah berarti aku harus mengulang gitu ya. Berarti kalau mengulang kita bisa langsung melakukan pengulangan di hari berikutnya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tentunya. Kita laporan lagi ke UT gitu. Tetapi kalau ujian tatap muka teman-teman yang di buletin kan itu nilainya kita belum tahu ya kapan gitu kita betul berapa, karena kalau yang ujiannya itu ditulis tangan seperti itu nilainya nggak langsung muncul di hari itu gitu. Solusinya bagaimana ya? Solusinya kita menunggu saja pengumuman penilaian di semester berikutnya gitu. Nanti kan ada pengumuman penilaian biasanya sekitar beberapa minggu setelah UAS gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus apalagi ya, dari skema penilaian, tutor. Di UT itu ada juga namanya tuweb teman-teman. Tuweb itu ada tutorial webinar. Dia juga cocok teman-teman yang emang mau kuliah online, ambilnya tutor, tapi juga misalnya mau ada interaksi langsung dengan dosen, dengan tutor, itu boleh ambil tutorial webinar. Ini nge-zoom teman-teman, tapi kalau di aku kemarin di aplikasi, ada khusus aplikasi UT, jadi bukan aplikasi Zoom kalau aku kemarin ya. Terus itu pilihannya teman-teman mau tuweb atau enggak, karena biasanya kalau tuton ya teman-teman fokus di tuton, seperti itu. Terus apalagi yang mau aku bahas ya teman-teman? Teman-teman nanti bertanya aja ya, aku bingung mau bahas apa. Ini aku juga dulu videonya terlalu panjang ya. Oke, segitu dulu aja ya teman-teman. Barangkali teman-teman, aku tadi nggak ngapa-ngapain ya buku ini ya. Nanti aku beda ya buku ini. Ini diary sih, tapi ada isinya teman-teman. Aku bingung, aku apalagi ya.
Udah teman-teman, mungkin segitu dulu video dari aku ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum dipahami, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, komen aja. Terus ingat kata aku tadi apa, teman-teman harus komen kenalin diri teman-teman, siapa, nama, alamat, semuanya ya, biar aku tahu gitu ya teman-teman. Jangan lupa like. Masa aku gitu sih, aku bingung ini. Ya udah, aku astagfirullah teman-teman, kayaknya udah sampai sini dulu video aku. Next kita bakal bikin video berikutnya, atau teman-teman mau nanya sesuatu lagi, tanya aja, gak apa-apa, tanya. Teman-teman juga boleh mampir ke TikTok aku, Intan Syahrini 1010, terus juga ada Instagram aku Intan Syahrini 10. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen, boleh di-share juga, boleh banget. Segitu dulu video dari aku teman-teman, semangat tutorialnya nanti ya. Pokoknya semangat, aku yakin banget sih teman-teman aku udah gak meragukan teman-teman ini pasti teman-teman yang luar biasa. Udah, pokoknya semangat, sukses selalu.